Tata cara pendaftaran peserta didik baru tahun 2020-2021 pada Kabupaten Kota Waringin Barat. Pendaftaran PPDB dilakukan secara online melalui website ppdbkobar.net. Di dalam website ppdbkobar.net tergabung dari berbagai sekolah menengah pertama yang ada dalam Kabupaten Kota Waringin Barat. Adapun jalur pendaftaran dibagi 4. Jalur zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili dalam wilayah zonasi sekolah, dengan berdasarkan kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sejak tanggal pendaftaran PTD. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali diperuntukkan bagi peserta didik yang orang tua atau walinya pindah tugas, dengan dibuktikan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Jalur ini juga bisa digunakan untuk anak guru. Jalur prestasi diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota, dengan dibuktikan piagam atau sertifikat yang tertanggal paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Langkah-langkah pendaftaran online pada website ppdbkobar.net. Pertama, siswa memilih sekolah. Maksimal hanya 2 sekolah pilihan, sekaligus menentukan jalur pendaftaran. Kedua, jika pilihan sekolah sudah ditentukan berserta dengan jalur pendaftarannya, siswa bisa lanjut mengisi biodata diri siswa secara lengkap dan benar sesuai dengan data yang ada. Ketiga, siswa menentukan titik koordinat lokasi alamat yang sesuai dengan kartu keluarga atau surat keterangan domisili, sekaligus melengkapi alamat yang benar sesuai kartu keluarga dan titik koordinat yang ditunjukkan. Keempat, siswa mengupload berkas sebagai syarat dan sebagai bukti kelayakan dalam mengikuti jalur pendaftaran yang sudah dipilih. Kelima, siswa memastikan data yang diinput telah benar sebelum menekan tombol kirim. Jika ada kesalahan, siswa bisa kembali ke bagian input data yang salah untuk diperbaiki. Jika semua data sudah diyakini telah benar dan lengkap dengan persyaratan berkasnya, maka silahkan ditekan tombol kirim dan tunggu sampai ada informasi bahwa data memang benar-benar telah terkirim. Pada saat proses pengiriman, diharapkan siswa menunggu dan tidak merefresh website sehingga dikhawatirkan terjadi kegagalan proses pendaftaran. Jika sudah ada informasi siswa berhasil terdaftar, maka siswa bisa memastikan datanya sudah masuk atau belum dengan melihat daftar di menu daftar peserta. Dalam menu daftar peserta, ada 2 tipe jenis peserta. Yang pertama masih dalam proses panitia dengan ikon timing. Kondisi ini, data siswa sudah masuk di panitia, hanya masih dicek pelengkapan berkas oleh panitia, dan diharapkan peserta didik bersabar menunggu proses selesai dari panitia. Yang kedua, siswa sukses terdaftar dengan diikon centang hijau. Kondisi ini, data dan berkas siswa dianggap sudah komplit, dan peserta didik boleh mencetak bukti pendaftaran pada ikon printer ataupun mengabaikannya. Untuk pengumuman hasil seleksi, siswa bisa mengakses menu hasil seleksi dengan memasukkan nomor peserta dan nomor NIS.
tentunya pada waktu yang sudah dijadwalkan. Semoga informasi ini bermanfaat. Semoga semua peserta didik bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya tanpa hambatan. Amin ya Rabbal Alamin.